Mantan istri punya yang baru. Pria Parubaya di Indramayu terbakar cemburu. Ia pun gelap mata dan berusaha menganiaya mantan istri dan pasangannya. Namun apa daya, anak malah jadi korban salah sasaran dan tewas terkena senjata tajam. Pemirsa, selain kasus kekerasan dalam rumah tangga karena cemburu buta selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Lovia Nadia. Cemburu, mantan istri nikah lagi. Seorang pria di Indramayu, Jawa Barat tega membunuh anak dari mantan istrinya. Polisi menangkap pelaku kurang dari 24 jam. Usai sebelumnya babak belur dihajar warga. Inilah video aksi kejar-kejaran petugas Satreskrim Polsek Cikedung saat akan menangkap DN 50 tahun pelaku pembunuhan di wilayah Desa Cikedung, Indramayu, Jawa Barat. Namun naas pelaku akhirnya berhasil ditangkap usai sebelumnya jadi bulan-bulanan warga yang geram dengan perbuatannya. Petugas pun mengevakuasi pelaku ke Rumah Sakit Bayangkara Losarang, Indramayu guna mendapat penanganan medis. Pelaku terpaksa berurusan dengan polisi lantaran telah menghilangkan nyawa anak mantan istrinya. Korban RF 22 tahun warga desa Mundak Jaya ditemukan tewas mengenaskan dengan luka aniaya senjata tajam. Niat untuk membunuh berawal dari kecemburuan pelaku yang mengetahui mantan istrinya yang baru dicerai ternyata menikah lagi dengan pria idaman lain. Guna memenuhi hasrat jahatnya, pelaku menyelinap ke rumah mantan istrinya. Saat menyelinap, ternyata pelaku dipergoki oleh anak mantan istrinya. Tanpa basa-basi, pelaku menikam korban sebanyak 4 kali hingga meregang nyawa. Mengetahui korban tewas mengenaskan, pelaku pun melarikan diri. Kalau kita gali informasi dari beberapa keterangan yang kita dapatkan di lapangan, yaitu faktor kecemburuan seorang mantan suami yang sudah lama cerai dan baru sekitar 9 hari dikawin orang lain, jadi ada rasa. Polisi menyita barang bukti tas pinggang dan pisau yang digunakan menganiaya korban. Pelaku terancam pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Tim Jatan Ras Polrestabes Surabaya, Jawa Timur meringkus seorang suami yang tega membunuh istri-istrinya di tempat persembunyiannya di Bogor, Nganjuk. Pelaku mengaku tega membunuh istrinya karena cemburu. Sang istri sering membuat konten di media sosial yang banyak dikomentari oleh pria lain. Tim Jatan Ras Polrestabes Surabaya, Jawa Timur menangkap IA pelaku pembunuhan terhadap istri sirinya J yang tewas mengenaskan di rumahnya. Pelaku ditangkap di kampung halamannya di daerah Bogor, Nganjuk. Berikut barang bukti linggis yang digunakan menganiaya korban. Kepada polisi, pelaku mengaku gelap mata menganiaya istri yang telah dinikahi selama 15 tahun itu lantaran cemburu mendapati percakapan mesra sang istri dengan pria lain di media sosial. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal terkait kekerasan yang mengakibatkan korban kehilangan nyawanya dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kenapa? Ya. Menyesal nggak? Sangat menyesal banget, menyesal sekali ya. Iya. Ya, nggak ada niat pun, nggak ada sedikit pun niat mau. Yang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, di mana motif daripada perbuatan ini karena kecemburuan sesuai keterangan yang diberikan. Korban mengalami luka pada kepala 2 pukulan pada punggung, serta luka pada muka yang mengakibatkan meninggal dunia. Sebelumnya polisi menggelar olah tempat kejadian perkara terkait ditemukannya seorang ibu rumah tangga yang tewas mengenaskan di ruang tengah rumahnya.
Diketahui motif kekerasan dalam rumah tangga dipicu rasa cemburu sang suami dengan kebiasaan korban yang sering bermain media sosial. Suami yang tega membunuh istrinya di Banjarnegara, Jawa Tengah ditangkap setelah sempat buron 5 hari. Pelaku sudah pisah ranjang dengan korban mengaku cemburu ketika tahu istrinya menjalin hubungan dengan pria lain di media sosial. Inilah Randy, suami yang tega membunuh istrinya di Jalan Desa Bakal, Banjarnegara, Jawa Tengah. Dirinya ditangkap saat hendak pulang ke rumah orang tuanya. Kepada polisi, pelaku mengaku sudah merencanakan pembunuhan ini karena dipicu cemburu saat mengetahui istrinya menjalin hubungan dengan pria lain di media sosial. Dari tangan pelaku, polisi menyita satu senjata tajam yang digunakan saat menganiaya korban. Ini dia memiliki pil pria idaman lain. Jadi yang bersangkutan korban ini masih bersama ada suami, tetapi karena pisah ranjang ada lelaki inisial Y itu mendekati korban dan melakukan chattingan di akun Facebooknya, yang dimana chat-chatan tersebut didapati atau diketahui oleh suaminya, dalam hal ini yaitu pelaku ataupun tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pria pencemburu dan pengangguran ini harus mendekam di sel tahanan Polres Banjarnegara. Dirinya terancam akan menghabiskan sisa hidupnya di lembaga pemasyarakatan karena dijerat hukuman penjara seumur hidup, bahkan hukuman mati. Sebelumnya, Yohana, wanita 21 tahun, warga Desa Bakal, Kecamatan Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah, tewas usai dianiaya suaminya. Korban sempat dilarikan ke puskesmas, namun karena terluka parah, korban meninggal dalam perjalanan. Korban telah dimakamkan di tempat pemakaman umum yang tidak jauh dari rumah duka. Dengan tertangkapnya pelaku, keluarga berharap agar aparat penegak hukum bisa memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan sadisnya tersebut. Cemburu istri mengaku pergi dengan pria lain. Seorang suami di Bandung Barat, Jawa Barat menganiaya istrinya hingga meninggal dunia di rumah sakit. Pelaku diketahui sudah menikah 7 kali dan korban merupakan istri yang ke-6. Cecep Dadan alias Dewa ditangkap aparat Polres Cimahi karena menganiaya istrinya Nani Sudiani dengan brutal hingga tewas. Pekerja bangunan berusia 37 tahun ini mengaku terbakar cemburu saat melihat istrinya pergi dengan pria lain. Pelaku diketahui sudah 7 kali menikah dan korban merupakan istri yang ke-6. Ironisnya, penganiayaan korban turut disaksikan oleh istri ke-7 pelaku. Namun tidak bisa berbuat banyak karena takut dengan pelaku. Penganiayaan brutal dan keji ini berawal saat Cecep Dadan pernah melihat istrinya pergi bersama pria lain. Dan hal itu juga diakui korban. Korban kemudian dianiaya dengan tangan kosong dan potongan batang aluminium hingga muntah-muntah dan pingsan. Tidak sampai di situ, kaki korban juga disundut dengan api rokok. Karena kondisinya terus memburuk usai dianiaya, korban akhirnya dibawa ke rumah sakit dan mengembuskan nafas terakhir saat dirawat intensif. Penyiksaan kepada istrinya, kepada korban, itu baru kali ini karena api cemburu. Jadi memang ada cekcok antara yang bersangkutan pelaku ini dengan korban, dengan istrinya, tapi hanya cekcok mulut. Nah, karena cekcok itu si korban pergi dari rumah dan setelah pulang mengaku baru saja berjalan dengan laki-laki lain. Karena pengakuan dari istrinya, yang bersangkutan merasa cemburu dan melakukan penganiayaan ini hingga korban meninggal dunia. Dan sama laki-laki lain ya? Iya. Tapi kan kamu juga istrinya banyak. Masa kamu boleh begitu? Istri nggak boleh? Ya, egois saya, Pak. Menyesal? Menyesal. Ya. Polisi menyita 1 batangan aluminium yang digunakan pelaku saat menganiaya istrinya, serta pakaian yang digunakan korban saat kejadian. Akibat perbuatan kejinya, pelaku kini harus mendekam di sel tahanan Polres Cimahi. Pria banyak istri ini dijerat dengan undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.
Satuan Reserse Polsek Tembalang, Semarang meringkus 3 pelaku penganiayaan terhadap seorang pemuda. Motif penganiayaan didasari rasa cemburu setelah pacar dari salah satu pelaku berbagi cinta kepada korban. Tiga pelaku penganiayaan terhadap Bob Leo Alvarizky, warga Bukit Cimarasari, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah dibekuk petugas Satreskrim Polsek Tembalang. Ketiga pelaku masing-masing Dimas Bagus, Imam Sutikno, dan Eko Bagus. Penganiayaan dilatar belakangi cinta segitiga. Diketahui korban menjalin hubungan dengan pacar dari salah satu pelaku. Kejadian berawal saat pelaku yang mengetahui hubungan korban dengan pacarnya bersama 3 rekannya menghubungi korban untuk mengajak bertemu di kawasan Kedung Mundu, Tembalang. Memenuhi undangan pelaku, korban pun datang ke lokasi yang dijanjikan. Tanpa basa-basi, pelaku bersama 3 rekannya menganiaya korban menggunakan kayu balok. Para pelaku kabur dan meninggalkan korban yang mengalami luka serius di wajah, leher, dan punggung. Polisi menyita barang bukti 2 unit motor dan 3 buah ponsel, serta kayu balok yang digunakan untuk menganiaya korban. Polisi masih memburu 1 pelaku yang diduga terlibat penganiayaan. Tersangka ini DB cemburu ya karena korban berhubungan dengan kasihnya atau pacarnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 170 KUHP tentang penganiayaan dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. Pelatih klub bola voli cabuli 13 pemainnya yang masih di bawah umur. Selengkapnya sesaat lagi, tetap di Realita.